Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Marta yang selalu berbagi tutorial terkait pendidikan, dan pada kali ini akan berbagi tutorial tentang mengerjakan aplikasi rapor kurikulum Merdeka tahun 2026, khususnya yang menggunakan CP 020 tahun 2026. Ini tampilan awalnya. Seperti biasa, Bapak Ibu mengisi data. Saya tuliskan SDN percobaan seperti itu. Terus yang lanjutnya biarkan saja seperti, karena ini semester 1 ya. Ini contohnya kelas 6, dan untuk bonus spesial bisa diklik langsung di sini seperti itu. Nanti akan muncul sendiri, dan bonusnya akan muncul seperti ini. Jadi ada beberapa file yang berkaitan dengan pembelajaran juga selain aplikasi seperti itu. Kita kembali lagi, pokoknya diklik di sini. Apabila tidak berhasil, nanti bisa menanyakan pada admin kami. Untuk mengerjakan ini ada jumlah murid, jumlah mulok ada 10 ya. Jangan, jumlah muloknya itu 10, jumlah ekskulnya 20, jumlah mata pelajarannya sekitar 20 lebih. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, untuk mengerjakan dalam satu aplikasi ini bisa digunakan dengan mata pelajaran berapapun seperti itu. Kita mulai, pokoknya urutan mengerjakan dari kami itu dari atas ke bawah ya. Kita mulai dari siswa. Untuk siswa biasanya kebingungan masalah nomor ini ya. Ini kalau seumpama di sini ditulis nama atau di copy, otomatis lah keluar seperti. Misalnya aku siswanya ada 10 gitu ya. 10 seperti inilah, ini langsung muncul 10. Dan mohon diperhatikan, nama panggilan harap diisi. Bila dikosongi, di sheet selanjutnya akan kosong. Misalnya ini nama panggilannya hanya satu aja, nanti di input penilaian itu munculnya hanya satu, dan saya gak muncul seperti itu. Atau karena yang kami pakai itu nama panggilan biar gak panjang. Nanti kita kembali lagi ke siswa. Nama panggilan ini juga harus dilengkapi seperti itu. Untuk yang lainnya NISN, LP, dan seterusnya bisa dilengkapi sendiri Bapak Ibu. Hingga kita langsung saja ke selanjutnya, siswa. Mapel, mata pelajaran itu ini hanya kelihatan sedikit saja. Mata pelajaran wajib, dan ini bisa diedit, terserah mau diganti sebagaimanapun, silakan Bapak Ibu. Kemudian ada tanda yang bisa diperhatikan, mohon diperhatikan. Klik tanda plus apabila mata pelajaran wajibnya lebih dari 9, Bapak Ibu guru bisa mengeklik di sini. Mohon diperhatikan, diklik di sini, langsung diklik. Nah, ini nanti mata pelajaran sampai 22. Seperti itu. Kemudian kalau mau kembalikan lagi, ini tanda kurang, dikembalikan lagi seperti itu. Kemudian juga muatan lokal kita klik. Nah, itu ada sampai 10 seperti itu. Kembalikan lagi. Nah, kalau ekskul bisa dilihat sampai 20 ekskul, silakan. Ini hanya meringkas tampilan saja biar lebih memudahkan Bapak Ibu semuanya. Itu dari kami. Intinya pokoknya jangan ada cut ya. Ini misalnya diganti seni budaya, silakan. Ini seperti ini, langsung diketik aja. Seperti itu. Jadi kalau seumpama tidak ada coding ya dihapus saja seperti ini. Gak usah saya ulangi lagi, pakai klik kanan, delete bisa seperti itu ya. Nanti tapi akan muncul perintah, langsung tekan tombol delete, itu aja.
seperti itu. Dan nanti akan berlanjut ke sheet selanjutnya. Ini Bapak Ibu, langsung kita melihat CP-nya itu untuk agama itu berubah di tahun 2026. Ini CP-nya mulai agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi sudah lengkap CP pembelajaran nomor 20 tahun 2026. Jadi agama harus menggunakan CP ini. Kemudian untuk CP 2025 nomor 46 itu hanya untuk PP. Selain mata pelajaran agama, bahasa Indonesia ini pakai CP 0,46. Seperti itu dan lain sebagainya bisa dicek sendiri di sini. Seperti itu. Untuk CP-CP-nya sudah. Sekarang ke input nilai. Ke input nilai khusus agama mohon diperhatikan. Ini ada sekat-sekat ya, sekat-sekat. Ini agama Islam, ini agama Kristen, ini Katolik. Jadi nilainya itu harus, kalau Islam misalnya nomor panggilan anak nomor 2 ini tidak misalnya Kristen bukan Islam ya, ini sesuai dengan di TP ini langsung berapa nilainya, seperti itu. Kemudian misalnya anak nomor 4 itu agamanya Katolik, ya harus disesuaikan di Katolik ini ya, biar deskripsinya muncul Katolik, seperti itu. Jadi seperti ini, kecuali nanti kalau di apa maksud saya, ini agamanya banyak, ini sudah Katolik, Hindu, dan seterusnya, ini tidak kami masukkan. Nanti kalau sama mau dirubah silakan labelnya. Ini untuk nilai PTS-nya berapa, silakan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apabila kadang-kadang CP untuk agama Islam ini sudah disediakan ada 5 ya. Kemudian ingin menambahkan seperti bagaimana? Ya kita edit CP ini ya. Edit CP. Semua di Mapel bisa diedit CP. Kita kembali ke edit CP. Nah, ini untuk misalnya Pancasila atau ini agama saja sudah. Agama ini misalnya ini kok kurang ya. Ini kurang hanya 5, ternyata masih ada ruangan, misalnya ini sudah betul. Nah, kita turunkan saja, kita copy, hindari cut. Seperti itu. Ini langsung dipaste, gak apa-apa. Dan ini dikosongi. Nah, otomatis ini untuk agama Islam misalnya, kalau memang kurang. Seperti itu. Ini misalnya kurang. Nah, seperti ini misalnya tambahin lagi. Silakan di pokoknya hindari cut ya, hindari cut. Ini langsung ke bawah terus seperti itu ya. Jadi ini tadi hanya sampai 5, sekarang sudah 8 insya Allah. Kita kembali lagi, untuk kembali lagi ke input nilai, ini ada tombol mau input nilai, klik di sini. Nah, itu sudah, ini khusus Islam sudah ada seket-seketnya. Makanya ini tidak bisa, ini karena Kristen harus di sini seperti itu. Nah, jadi terserah, kalau Islam masih banyak, silakan ini yang dirubah, ini silakan dirubah melalui edit CP. Edit CP-nya ini misalnya hanya Katolik aja dan Hindu, ya silakan seperti itu dirubah. Itu tentang input nilai. Kemudian input nilai, saya kembalikan ya ke input nilai. Usahakan ada 2, nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, nilai tertinggi dan nilai terendah. Kalau sama, ini misalnya 77 sama 77. Nanti otomatis di rapotnya itu akan sama seperti itu ya. Seperti ini CP-nya ini sudah. Jadi nanti kita lihat, kita kan karena ini sama ya. Untuk nilainya ini sama, kita lihat di rapotnya bagaimana untuk agamanya seperti apa.
Nah, ini kan karena sama, makanya sama, apa itu, TP-nya terendah dan tertinggi nggak ada. Oleh sebab itu harus tidak samakan. Jadi ini harus 78 misalnya. Terserah yang mana ditambah ini berarti ini harus 76, dikurangi dan ditambahkan seperti itu. Di satu ini harus ada nilai yang tertinggi dan harus ada nilai terendah. Kita cek bagaimana di rapotnya, apakah eh, ini sudah gak sama sudah ya. Anak yatim, almaun, seperti itu. Apabila sama berarti nilainya sama. Kemudian apabila deskripsi gak keluar, biasanya ditaruh di sini. Ini misalnya ditaruh di sini. Nah, ini saya hapus. Di ini kosong, terus kemudian ditulis di sini nilainya. Misalnya di sini. Nah, seperti ini kan kosong-kosong. Kita lihat di rapotnya otomatis nilainya apa deskripsinya nggak muncul. Nilainya muncul tapi deskripsinya 0. Itu karena nilai tidak berada pada apa itu di tempatnya, ini di CP yang kosong. Ini kita kembali lagi seperti itu. Jadi bisa diperhatikan terutama yang agama lain, silakan di ini gak boleh ada yang kosong seperti itu, gak muncul nanti, diganti seperti itu bisa. Itu terkait masalah diskusi. Dan kemudian Bapak Ibu untuk asesmen lingkup materi ini harus terisi ya, harus terisi. Misalnya PPKN ini harus terisi walaupun PTS-nya sudah ada. Kalau tidak mengisi di lingkup materi, kita coba PPKN. Kalau tidak ada yang ngisi misalnya, bagaimana deskripsinya, nggak akan muncul walaupun nilai PTS dan sumatif sudah diisi. Misalnya ini sudah diisi seperti ini. Pakai paste value ya, jangan pakai paste seperti ini, banyak kesalahan. Jadi paste value, kita lihat nilai PTS sumatif sudah ada, apakah deskripsinya sudah muncul, ternyata PPKN-nya bagaimana. Nah ini makanya muncul Ananda karena nilai di lingkup materi tidak ada. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kalau ngopi silakan pakai paste value seperti itu. Kalau saya taruh di sini, otomatis nanti akan muncul nilainya, deskripsinya maksud saya seperti itu Bapak Ibu, terkait masalah input nilai yang banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu semuanya. Terus kemudian untuk input nilai saya kira sudah selesai ya. Untuk kokurikuler ini mengapa saya hanya menyediakan 5 tidak 8, karena sesuai yang saya pelajari dan pengalaman saya, nggak mungkin 8 dimensi kelulusan itu dalam satu semester dipakai semuanya. Paling tidak ada 3 atau sampai 5, silakan. Bagaimana caranya? Ini misalnya nggak cocok ya silakan diganti aja, tinggal begini. Atau ini mau ditambahkan kesehatan kreativitas, saya nyoba bernalar kritis apa saja subdimensinya, penyelesaian atau penyampaian lah ini langsung muncul seperti itu. Jadi kemudian kalau sudah muncul data kurikulernya langsung ke nilainya. Ini nilainya harus diisi sudah pakai apa ya, huruf V besar seperti itu. Ini harus dipakai seperti itu ya. Harus pakai seperti ini, seperti itu. Langsung copy, tarik gini aja bisa ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk ngisi nilai kemudian sudah diisi misalnya ya, ini hanya sampai sini misalnya, hanya sampai 10 siswanya,
Kita edit dimensi, kalau nggak cocok dimensinya bisa diedit Bapak Ibu. Ini sudah kami menyesuaikan di BSKAP nomor 58 tahun 2025. Kemudian apabila masih kurang cocok, diedit catatan ini. Ini sudah bisa diedit, disesuaikan Pak. Oh ini tidak ada ini misalnya. Silakan ditulis sendiri secara manual seperti itu. Kalau ini sudah muncul berarti nanti di rapotnya akan muncul. Kita kembali ke rapot sudah. Ini sudah input nilai, guru-guru sudah, eskul sekarang. Eskul di mana kami menuliskan wajib itu pramuka ya. Seperti itu, ini bisa dihapus atau bagaimana silakan. Ini dihapus saja. Kita menyadari bahwasanya tiap komputer gak sama kadang-kadang. Untuk ekskulnya pertama kali harus mengisi di mapel. Bapak Ibu ekskulnya berapa? Oh ekskulnya saya 10, makanya ini diklik biar banyak. Silakan tuliskan di sini, kemudian deskripsinya diisi sama seperti ini. Pramuka misalnya mengamalkan dasar dharma, kalau siaga ini apa misalnya Dwi Dharma dan lain sebagainya. Drum band juga seperti itu. Ini silakan diedit, sudah dihapus, diganti boleh, asalkan tidak pakai cut. Kalau sudah selesai bisa ditutup. Jadi isian ini tergantung nanti akan muncul di folder eskul. Saya misalnya hanya sampai 6 aja ya. Ini saya hapus. Nanti yang akan muncul hanya 5 ini. Kita lihat. Ini saya tutup aja karena hanya 5 ya. Kita kembalikan. Nanti di eskul ini pilihannya hanya 5. Lah ini sudah gak ada, sudah hanya 5 seperti itu. Nah, seperti itu ya, tinggal pilih. Hanya 4 ya, hanya 4 karena tadi itu saya lihat lagi apakah 4 apa 5. Kita lihat kalau mohon maaf di mapel pramuka sudah, pramuka ini sudah masuk ya, drum band sudah seperti itu. Itu Bapak Ibu terkait masalah ekul ini satu, ini sudah tinggal milih aja. Kalau tidak bisa ini di copy. Pak gak bisa, ini gak jalan misalnya. Ini di copy, bisa di copy sini misalnya di paste values gitu. Gak apa-apa. Nah, bisa kan di copy seperti itu. Atau copy biasa sudah ini bentekan. Nggak apa-apa di copy seperti itu ya. Nanti munculnya berapa seperti itu. Ini misalnya B ya. Seperti itu bisa di copy, tidak usah bingung masalah ini mau dipakai pilihan. Kalau nggak bisa dipilih ya seperti itu, bisa dikopikan. Itu tentang eskul. Tuh absensi tetap berapa, rekapan dalam 1 semester seperti itu. Kita lanjutkan ke leker, pokoknya urut Bapak Ibu ya. Leker ATS ini langsung otomatis untuk semester. Kemudian catatan wali kelas ini silakan diedit ya. Pak kok ada rumusnya, harus gak apa-apa, langsung ditulis saja sudah menurut apa itu kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Oh, ini rumusnya hanya saya biar langsung tampil seperti ini. Sebetulnya harus manual karena menyesuaikan dari kebutuhan di lembaga masing-masing. Terus kemudian leker semester juga seperti itu. Nah ini sebetulnya kok sedikit Pak. Ini tinggal klik aja sudah muncul banyak loh. Nanti mapelnya sampai berapa seperti itu. Muloknya ya juga saya klik. Oh ini muloknya sampai 10 mulok. Hanya karena ingin menyingkat saya tutup seperti itu. Itu terkait masalah rapot ya, di rapot semester ini. Kemudian catatan wali kelas silakan ditulis di sini. Sama, gak usah bingung masalah rumus.
silakan diedit sendiri seperti itu. Itu Bapak Ibu terkait masalah rekap nilai rapot seperti itu ya. Kita lanjutkan, tinggal cetak rapot. Cetak rapot sudah muncul seperti ini ya nilainya, karena tadi saya mengisi Pancasila dan Bahasa Indonesia ya, karena ATS-nya munculnya ya hanya ini, semuanya belum diisi seperti itu. Kemudian untuk kop silakan dimasukkan di ini, mau diganti nggak apa-apa, dihapus bisa, nggak diprotek. Saya protek nggak diprotek seperti itu, nggak saya protek. Mau diberikan logo silakan klik sini, kemudian tekan insert, masukkan ini picture. Nah ini nyari logonya di mana, masukkan di situ ya, misalnya logo sekolah misalnya, itu silakan dimasukkan sendiri. Nah ini sudah, kemudian nah ini sudah masuk ya logonya. Kemudian kalau mau dibuat apa itu watermark, ini kita kopikan aja, paste di mana, di sini paste gitu ya, kita besarkan. Kemudian bagaimana ini di format picture ya, ini format picture kita di image picture transparansi ini di, nah tergantung dari Bapak Ibu semuanya sudah mau bagaimana seperti itu, menggantinya seperti itu bisa. Itu terkait masalah membuat kop. Kemudian juga kita tengah semester sudah ya, kita kembali lagi ke menu awal, cetak rapot semester. Cetak rapot semester, apabila Bapak Ibu menghendaki kop ya ini langsung diklik sini, pastekan apa insert row seperti itu ya. Insert row itu nambah baris. Nah silakan ditambahkan barisnya, itu saya kembalikan, tambahkan baris kemudian buat kop seperti itu. Kemudian kalau sama mau memasukkan watermark ya juga insert, nyari gambar profile logo ini ya, jadi seperti itu bisa. Tunggu sebentar, ukurannya bagaimana terserah, ini sudah, ini tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian bagaimana langsung format picture seperti ini, atau klik 2 kali bisa. Dari yang ini tampilannya nggak sama ya, bisa tergantung dari office-nya Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti itu. Jadi nanti akan muncul watermark dari Bapak Ibu. Keunggulan dari CP yang terbaru Bapak Ibu yang kami sesuaikan itu agak singkat sekarang. Jadi apa ya, paling enggak hanya 2 lembar ini, insya Allah hanya 2 lembar saja. Ini hanya 2 lembar sudah cukup, langsung print. Kita lihat ini aja 2 lembar seperti itu ya. Kemudian kadang-kadang Bapak Ibu ada pertanyaan, ini nggak bisa lah, ini kan tampilannya lain-lain, kadang nggak bisa, ini diturunkan dia, itu nanti untuk mengedit lah. Ini kalau seumpama nggak muncul, misalnya nggak bisa diginikan, silakan klik kanan, itu langsung reset all big break ya. Seperti itu ya. Nah ini tarik saja ini seperti itu ke sini, jadikan 1 lembar. Nah ini kan nanti kita naikkan, nah, seperti itu biar bagus. Kemudian bila apa itu, maksud saya mapelnya banyak, ini sama seperti tadi, ini ada keterangannya, klik tanda plus di sini akan muncul mapel sampai 22 mapel ya.
Ini silakan kalau mapelnya banyak, saya tutup aja, saya tutup kembali biar simple seperti itu. Kemudian muatan lokalnya juga ada sampai 10 insya Allah. Jadi nah ini sampai 17. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, mohon maaf ini belum dirubah ya. Jadi ada 10 mapel seperti itu ya. Di itu terkait masalah pencetakan rapot, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Silakan nanti bisa dilanjutkan di chat. Yang pasti dari tampilan ini lebih memudahkan dan lebih simpel untuk CP-nya. Jadi semoga Bapak Ibu lancar, diberikan kelancaran dalam menuliskan atau mencetak rapot di kurikulum Merdeka tahun ajaran 2026 tahun 2027 seperti itu. Itu apabila ada kesulitan bisa chat kami atau melihat di link YouTube ini ya. Seperti itu. Silakan dipilih. Nanti ada linknya, ada silakan dicari di sini ya. Di sini nanti mencarinya di video. Nanti dicari di sini mengerjakan rangkaian ini ada sudah aplikasi rapot seperti itu ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu yang bisa kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.